tutor energetika yang pertama itu termodinamika campuran. Itu melibatkan 3 hal. Sebenarnya ada termodinamik campurannya, itu aku bahas sedikit aja, volume molar. Habis itu sisanya itu sifat koligatif, hukum Raoult, hukum Henry, sama elektrokimianya. Kita langsung masuk aja ke... Ya. Ini semuanya diambil dari Atkins sama bukunya Moore. Kalau kalian mau baca-baca lebih lanjut. Jadi masuk ke definisi dulu, volume molar campuran. Volume molar campuran itu apabila suatu sistem larutan merupakan larutan pelarut murni, terus kita menambahkan zat padatan yang volatil ataupun tidak volatil ke dalam larutan tersebut, pelarut tersebut, maka volumenya akan bertambah sejumlah X. Nah, X tersebut itu adalah volume molar dari campuran. Jadi volume molar yang diberikan volume yang bertambah karena penambahan 1 mol. Di sini saya ngasih contoh, apabila ada 1 liter air murni, terus ditambahkan 1 mol air, berarti kan pelarut murni ditambahkan air murni, maka penambahannya 18 cm3. Tapi kalau misalnya 1 liter air murni, terus ditambahkan etanol, itu belum tentu bertambah 18 cm3. Ini bisa diilustrasi saja. Hal ini disebabkan mengapa? Karena kita tahu air dan etanol itu memiliki interaksi antar molekul. Dia memiliki ikatan hidrogen. Karena air dan etanol memiliki ikatan hidrogen, ketika ada sedikit etanol masuk ke dalam air, etanol tersebut akan langsung dikerubungi oleh air. Volumenya akan menyusut dibandingkan interaksi air dan air saja. Lanjut, kita lanjut bahas mengenai kasus air dan etanol. Kalau dilihat pada grafiknya di sini ada grafiknya. Ada sesuatu yang aneh. Di sini tuh ada satu bagian di mana dia harusnya ketika etanol ditambahkan ke air, volume molarnya etanol itu akan naik, volume molarnya air akan turun. Karena awalnya tidak ada etanol, terus ditambahkan etanol, berarti volume molarnya akan naik. Tapi di sini ada sedikit lengkungan. Perhatiin di grafiknya, pada awalnya etanol itu akan turun, air akan naik sebelum etanol nanti akhirnya naik. Nah, hal ini disebabkan ada penyesuaian. Pada saat 0 molar fraksi etanol, artinya di sini kondisinya pelarut murni. Ketika dia pelarut murni, ditambahkan etanol, ini ada interaksi Cas. Saya udah tulis di sini ya. Ada interaksi Cas antara air dan etanol. Jadi yang saya sebut penyusutan tadi itu disebabkan karena itu. Ketika air di sistem air ada etanol, etanol itu bikin ikatan hidrogen dengan air. Jadi ikatan air sama air sendiri jadi putus, semakin jauh. Akibatnya kalau ada interaksi tolak-menolak, dia semakin jauh, volumenya itu akan ekspansi. Makanya di sini air itu akan naik volumenya. Tapi ketika etanolnya sudah semakin banyak, air itu akan merapat dengan etanolnya, maka dia turun. Gimana waktu keadaan etanolnya itu sangat sedikit? Kenapa dia lebih besar Dewa? Harusnya kan ini saat minimum itu pada saat semua air itu menyusutkan volume dari etanol. Waktu pertama kali masuk, sama seperti itu, kita tahu di etanol itu ada gugus OH-nya, di air itu ada OH-nya, ikatan hidrogen itu tidak langsung terbentuk, tapi ada tolakan dulu. Makanya di sini adalah ekspansi volume sebelum nanti semua air mendekati etanol. Itu ketika volumenya menyusut. Ketika air mendekati etanol, ikatan interaksi antara air dan air semakin renggang sehingga volumenya naik. Ini bisa dilihat di sini. Jadi ini dua kejadian yang berbeda. Nah, di sini parameter Y-nya seperti kalian bisa lihat itu adalah volume parsial molar. Volume parsial molar sendiri itu didefinisikan apabila kita udah ngomong sistem larutan, berarti kita ngomongin udah nggak satu komponen, tapi ada beberapa komponen.
Jadi partisipasi volume molar untuk satu komponen dari beberapa komponen pada satu larutan. Jadi kalau misalnya volume molar parsial air, artinya pada sistem air etanol, air itu menyumbangkan volume berapa per molar. Lanjut. Ya. Ini nggak bisa di-clear ya. Ya. Terus kita lanjut ke volume molar, definisinya. Kita masuk ke definisi matematis. Kalian kalau misalnya penurunan rumus mau dibahas atau langsung dilewat aja? Soalnya di sini slide-nya ada penurunan rumusnya. Ya sudah, sambil dijelaskan saja ya. Jadi definisi dari volume molar sendiri itu seperti yang tadi mengacu kepada yang awal, itu penambahan volume yang disebabkan oleh penambahan mol per molar. Akibatnya di sini adalah delta V, perubahan volume yang disebabkan oleh perubahan banyaknya mol yang ditambahkan. Otomatis dari definisi itu kita bisa ubah, kita bisa kalikan Vx dikalikan delta Nx. Vx-nya itu adalah volume molar. Kita dapat perubahan volume pada suatu sistem itu sama dengan perubahan volume parsialnya dikalikan sama perubahan mol. Volume molar dikalikan mol. Jadi integrasi, maka kita dapat persamaan besarnya. Nah, volume molar parsial itu mempengaruhi, seperti tadi sudah disebutkan, itu adalah besarnya satu komponen dari banyak komponen larutan pada volume total. Untuk sistem air etanol, cukup mudah aja, volume total itu sama dengan volumenya yang diberikan etanol sama volume yang diberikan air. Artinya volume parsial dari etanol dikalikan dengan N molnya etanol, ditambah volume parsial yang dikasih air, dikali dengan mol air. Itu kita akan dapat volume total. Itu definisi dari volume total. Ini otomatis adalah dalam keadaan yang ideal. Dalam keadaan ideal, interaksi apakah diperhatikan atau tidak? Tentu saja tidak. Tidak signifikan interaksi di persamaan ini. Nah, sekarang volume molar itu definisinya itu. Tapi sebenarnya kalau kalian baca Atkins, di dalam Atkins itu ada definisi dari potensial kimia. Tapi saya anggap itu masuk bahan UTS sebelumnya. Jadi saya anggap kalian sudah paham mengenai definisi dari potensial kimia dan energi bebas Gibbs per molar, entalpi molar. Itu definisi-definisi yang diperlukan untuk mempelajari termodinamik campuran. Sekarang masuk ke contoh soal. Ini contohnya dari UTS Energetika yang 2014-2015. Kalian bisa akses soalnya di kitnya. Volume suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 1 kg air dengan sejumlah N mol NaCl hingga maksimum 1 mol. Ini harus digarisbawahi kalau maksimum NaCl yang ditambahkan ke sistemnya itu cuma 1 mol. Ketika ada N NaCl ditambahkan, maka volumenya itu akan bertambah sejumlah sekian. Artinya ini volume total. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa volume larutan bila 40 gram NaCl dicampurkan, dan sebagainya. Kita mulai jawab satu persatu aja ya. Kalau kalian bisa buka kitnya, buka soalnya, sembari dibuka soalnya juga nggak apa-apa. Hal pertama yang harus kalian lihat itu adalah persamaan empirisnya. Dari persamaan empirisnya itu, dia menyatakan di sini itu ada satu variabel koefisien yang nggak bergantung sama mol. Artinya apa? Ketika N sama dengan 0, artinya nggak ada NaCl, berarti variabel yang lain itu diabaikan. Karena ini semua kan nilainya 0.
Dengan artian ini adalah volume murni pelarut. Volume 0 pelarut. Airnya, volume molar airnya. Di sini udah saya sebutkan kalau keadaan murni air volume larutannya 1,003 mili. Terus persamaan ini bergantung ke jumlah mol. Perhatiin, tadi saya sebutkan kalau persamaan itu bergantung sama fraksi. Jadi fraksi yang sama itu akan memiliki volume parsial yang sama. Kalau ngelihat kembali yang gambar ini. Nah, pada fraksi 0,2, mau berapa banyak pun misalnya air 3 kilo, tapi dia komposisinya 0,2 fraksi mol untuk etanolnya, maka dia akan memiliki volume molar yang sama. Itu yang kalian harus perhatikan untuk ngerjain soal yang ini. Nah, untuk menjawab A, lakukan substitusi. A itu pertanyaannya 40 gram NaCl, ditambahkan ke 1 kilo air. 40 gram NaCl itu berapa mol? 0,684. Langsung masukkan ke dalam persamaannya. Dimasukkan, hitung volume totalnya 1015,888 mili. Berarti kita udah selesai menjawab yang A. Karena pertanyaannya hanya volume larutan, berarti total volume. Nah, sekarang pertanyaan yang B itu agak susah. Karena dia meminta masukin 250 gram NaCl ke dalam 3 kilo air. Sistem ini hanya berlaku untuk persamaan virial kepada air 1 kilo. Oleh karena itu, kita harus bandingin lewat fraksi molarnya. Jadi hitung dulu fraksi molar dari NaCl dan H2O. Mol 250 gram NaCl itu adalah 4,2 mol. Dan mol untuk air 3 kilo itu 10667. Dapat fraksi molnya 0,025. Itu untuk NaCl. Nah, sekarang dari fraksi molnya kita konversi untuk sistem 1 kilo. Kenapa kita harus konversi? Karena kita tahu kalau misalnya volume molar parsial itu akan selalu berbanding lurus sama keadaan dari fraksinya. Dia nggak bakal berubah, kecuali temperaturnya diubah. Maka kalau kita tahu fraksi untuk 3 kilo dan fraksi untuk 1 kilo, itu akan memiliki volume molar parsial yang sama. Sekarang kita hitung mol NaCl untuk mol NaCl pada keadaan 1 kilo air yang disamakan sama yang di atas. Terus dapat NaCl-nya itu adalah 1,425. Di sini soalnya itu salah, karena di sini bahkan keadaannya itu tidak mematuhi lagi kalau NaCl-nya itu maksimum 1 molar. Dia udah lebih dari 1 molar. Di sini kita dapat 1,425 molar. Jadi sebenarnya soal ini tuh nggak bisa dikerjakan. Tapi anggap saja soalnya itu persamaan virialnya untuk sampai 5 molar. Jadi kita kerjakan saja. Jadi V total itu dapat disubstitusi, masukin nilainya, N-nya ke dalam persamaan virialnya, akan dapat volume akhir. Terus dapat volume akhir. Volume akhir yang didapat itu merupakan volume parsial NaCl kali mol dari NaCl. Kenapa volume airnya tidak dihitung volume parsialnya? Karena airnya itu pada keadaan sangat banyak. Jadi dia nggak berpengaruh, volumenya itu tidak mengalami penyusutan yang berarti. Kita anggapnya seperti itu. Karena kalau tidak, nggak bisa dikerjakan. Kecuali ada data volume parsial untuk airnya. Jadi kita tahu volume murni air, kalau 1 kilo tadi diberi dari koefisien yang tidak ada variabelnya. Langsung masukin saja, kita dapat volume totalnya 1029, V total, kita dapat volume molar parsial 18,274. Dari volume molar parsial, kita masukin lagi V total, itu adalah volume molar parsial dikalikan mol. Tapi ini untuk keadaan di mana 250 gram NaCl dan 3 kg air murni. Jadi 18,274 dikali dengan 4,275, ini adalah mol NaCl, 250 gram dibagi 58,5. Terus ditambah volume air 3 kilo. Kenapa dapat 3009? Karena 1 kilonya 1003, kita kalikan 3, 3009. Dan dianggap tidak ada ekspansi yang berarti. Ekspansi atau penyusutan yang berarti.
Jadi volume total untuk 250 gram NaCl pada 3 kilo air itu adalah 3087 1,121 mili. Itu soal yang pertama. Nah, untuk yang C itu ditanya turunkan sebuah persamaan untuk menentukan volume parsial NaCl dalam N NaCl gitu. Ada dua cara untuk menjawab soal ini. Pertama itu kita cari titik singgung. Kita udah tahu kita punya dua ekspresi. Pertama itu volume total dari persamaan virial dan volume total dari definisi volume molar. Volume molar dikalikan mol, harusnya ini adalah volume molar air dikalikan mol air, tapi kita anggap dia konsisten. Kalau kita iriskan dua persamaan ini, maka akan kita dapat 1003. Ini adalah persamaan virial. Dan ini adalah persamaan definisi dari volume molar. Volume air dan volume air di sini itu akan sama. Sehingga ini bisa diabaikan, bisa dicoret. Sehingga untuk mendapatkan volume parsial dari NaCl, tentu saja persamaan virial dibagi dengan N NaCl. Seperti dapat dilihat, hasilnya begini. 1,62 dibagi N NaCl 1, akar N per N itu sama dengan 1/, N. Habis itu 0,12 N kuadrat dibagi N, 0,12 N. Terus dari soalnya itu minta menuliskan syarat. Syaratnya apa aja yang harus dipenuhi oleh persamaan ini? Syarat pertama tentu aja kondisinya harus RTP. Karena rho dipengaruhi sama RTP. Kita belum tentu bisa mencoret variabel ini kalau nggak. Ya, terus temperatur, suhu, sama tekanan itu harus konstan. Massa pelarut air wajib 1 kilo. Karena kita ngikutin persamaan virial yang diberi. Habis itu tidak ada reaksi yang terjadi. Karena kalau ada reaksi yang terjadi berarti nanti ada variabel ketiga. Karena variabel ketiga tidak diperhitungkan, nggak boleh ada reaksi yang terjadi. Habis itu volume parsial air diabaikan. Yang tadi sudah saya sebutkan, variabel volume air di sini tidak dianggap. Nah, cara kedua menjawabnya itu kita pakai definisi dasar. Kalau volume parsial itu adalah delta V per N. Delta V sendiri adalah volume total dikurangi volume air. Volume totalnya didapetin dari persamaan virial. Ini persamaan virial, dikurangi volume air. Volume air adalah 1003-nya ini. Berarti ini dicoret. Ini kurang ya, harusnya ada dikurangin volume air. Sudah susah. Karena dikurangi volume air, ini harusnya dicoret. Akibatnya sisanya tinggal 1662 17 akar N 0,112 N kuadrat per N dibagi N. N kuadrat dibagi N. Terus kita akan dapat persamaan yang sama. Tapi syaratnya lebih sedikit. T, P konstan. Karena kita nggak mengurangi variabel ini, sebenarnya syarat yang tadi juga ada. Massa pelarut 1 kilo. Tidak ada reaksi yang terjadi sama volume parsial air diabaikan. Itu untuk soal yang pertama. Terus satu soal lagi ya. D. D-nya itu dari persamaan yang didapat, maka tentukan volume total penambahan 40 gram NaCl. Otomatis, tadi kita di soal yang A itu udah ngitung volume totalnya kan? Di soal yang A, kita sudah menghitung volume total. Didapatkan 1.015.888 mili. Terus kita ingin menghitung volume parsialnya. Tinggal masukin rumus saja. Volume parsial dikalikan mol ditambah volume air. Ini volume airnya sekali lagi volume parsial air diabaikan. Jadi kita langsung menghitung 1003. Nanti kita dapat volume perubahan yang disebabkan NaCl-nya itu adalah 1003 dikurangin 1.015.88 itu 12,
dibagi sama mol NaCl. Nanti kita dapat volume parsial untuk NaCl-nya. Nah, sebenarnya soal yang dipakai untuk ujian ini itu contoh dari Atkins. Kalau kalian baca Atkins yang edisi ke-10, itu sampel 5A.1 itu soal yang sama. Nah, sekarang satu soal lagi untuk volume molar. Satu soal yang lagi, satu ini dari buku Atkins diambil. Soalnya bisa dibaca. Comeli dan Francesconi melakukan pengamatan asam propionat dan beberapa larutan organik pada suhu 313,15 Kelvin. Mereka melaporkan adanya perubahan volume molar dalam percampuran dalam fungsi ini. Jadi fungsi ini adalah fungsi yang menyatakan perubahan volume, tapi dalam mol. Jadi ini volume molar untuk perubahan volume. Di mana X1 adalah fraksi asam propionat, X2 adalah fraksi dari oksan. A1 itu variabelnya segini, A2, A1 variabelnya segini, densitas airnya segini, terus A0-nya juga dikasih. Ini kayaknya A0-nya saya lupa masukin. Tapi kalian bisa lihat di problems, di bagian bab volume molar di Atkins, ini ada soal yang sama, problem 5B.2, kalau tidak salah. Nah, dari informasi tersebut, mereka minta kita menurunkan persamaan untuk volume molar parsial dari masing-masing komponen. Jadi komponennya ada asam propionat dan ada oksan. Pada temperatur ini, jadi temperaturnya dianggap isotermik. Terus hitung volume molar parsial pada keadaan equimolar. Equimolar itu berarti mol dari komposisi A dan B itu sama. Dan kalau kita melihat fraksi mol, cuma ada satu keadaan di mana dia sama, yaitu 0,5 fraksinya. Jadi dia sama-sama jumlahnya. Kita lanjut. Untuk menjawab A, kita masuk dulu ke definisi volume ideal. Jadi volume ideal itu volume yang tidak terukur. Kalau dia tidak terukur, otomatis dia adalah volume molar dari asam AP itu asam propionat ya. Saya ubah variabelnya dari 1 dan 2 jadi AP untuk asam propionat dan O untuk oksan. O itu harusnya 2. Volume ideal itu harusnya volume molar asam propionat murni dikalikan sama molnya. Kita tahu volume molar itu adalah volume per mol ditambahkan volume molar untuk oksan dikalikan mol untuk oksannya. Maka kan kita dapat volume ideal. Tapi kenyataannya yang terukur kan tidak ideal. Volume real itu sama dengan volume ideal ditambah delta V. Delta V itu berarti bisa bernilai negatif. Kalau misalnya delta V bernilai negatif, berarti ada penyusutan. Nah, delta V sendiri itu dikasih dari soalnya dalam bentuk persamaan molar. Nah, tapi delta V ini kita ingin definisikan sebagai volume. Untuk mengubah volume molar jadi volume, itu harus dikalikan sama mol. Fungsi mol. Jadi, fungsi volume molar, delta volume molar, dikalikan sama total mol. Karena ada dua komponen. Sekarang kita akan dapat perubahan molarnya, kita masukin persamaannya. Tadi X1, X2, A0 tambah A1, XAP min XO. Itu fraksi untuk asam propionat, oksalat, dikalikan sama mol asam propionat dan oksalatnya. Karena kita harus jadiin satu variabel, kita ubah semuanya jadi mol. Kita tahu fraksi AP itu adalah NAP per NAP plus NO. Ini jadi kuadrat karena dikalikan. Jadi NAP per NAP plus NO dikali sama NO per NAP plus NO. Jadi NAP kali NO, NAP plus NO kuadrat. Terus ini variabel A0, A1, ini semuanya sama ya. Cuma fraksinya ini diubah jadi dalam bentuk mol. NAP min N0 penyebutnya sama. Dikali sama ini. Kalau ini karena perkalian, itu kita mudah. Ini kuadrat, ini 1, kita coret saja. Nah, didapatkan yang ini. Nah, persamaan perubahan volume udah kita dapat. Oleh karena itu, kita bisa definisiin volume real dari yang definisi yang pertama ini. Jadi seperti ini. Volume ideal, dimasukin volume idealnya, volume molar. Di sini berarti volume parsial ya, volume murni.
untuk asam propionat dikalikan N, volume parsial O dikalikan N, terus ditambahkan sama delta V-nya. Delta V-nya udah dalam fungsi mol juga. Jadi kita dapat fungsi besar di mana dia dalam mol. Nah, di sini kita main matematik. Volume real itu volume molar itu didefinisikan sebagai perubahan volume real dibagi sama mol. Tadi yang pertama itu dV per dN. Jadi kita lakukan turunan. Turunan yang pertama itu tentu aja untuk asam propionat. Kalau kita ingin tahu volume molar parsial untuk asam propionat, volume real diturunkan pada variabel NaP. Nah, di sini kan penjumlahan sebenarnya. Kalau penjumlahan, turunan derivatif dari penjumlahan boleh kita pisah. Di sini sebenarnya ada derivatif untuk FMO kali NO. Tapi kalau misalnya kita kan menurunkannya terhadap NaP. Karena dia NO, berarti nggak ada variabel yang bisa diturunkan. Maka dia 0. Terus ini Vm dikalikan NaP diturunkan terhadap NaP, itu adalah Vm. Ini variabel yang ini saya skip derivatif yang sederhananya. Nah, penurunan yang rumitnya itu ada di variabel yang ini. Sekarang kita pisah jadi dua. Dia adalah variabel pengkalian dan pembagian. Pembagiannya dari mana? Itu adalah NaP per NO. Ini dikalikan dengan A0. Kita dapat variabel pembagiannya. Terus variabel satu lagi itu adalah A1. Ini dikalikan ke sana. Ini kan penjumlahan. Berarti NaPNO dikalikan ini diturunkan terhadap NaP. Nah, ini kalian harus ingat kembali sifat derivatif aljabar. Kalau kalian menurunkan U per V, itu V du per dx min U dV per dx per V kuadrat. Ini untuk pembagian. Ini mudahnya pakai pembagian aja ya. Jadi NaP diturunkan terhadap NO adalah NO kuadrat per NaP plus NO kuadrat. Ini udah dituliskan. Yang satu lagi diturunkan, ini dikalikan dulu boleh. Dikalikan dulu, nanti dapat variabel NaP kuadrat NO minus NaP NO kuadrat. Terus kalian turunkan terhadap NaP. Maka dapat volume parsial. Nah, ini yang diminta soalnya. Nah, kita ngelakuin sekali lagi kepada oksan dengan cara yang sama. Tapi diturunkannya terhadap mol oksan. Kalau kita turunkan terhadap mol oksan, akan didapatin persamaan yang serupa. Tapi ininya jadi NaP di sini. Perhatiin, yang sebelumnya itu adalah NO. Terus di sini juga sama, tapi di sininya NaP, yang sebelumnya NO. Nah, dari situ kita udah selesai. Kita dapat persamaan yang menyatakan volume parsial untuk oksan dan untuk asam propionat. Menjawab A-nya sudah selesai. Sekarang ke pertanyaan B. B itu kita minta di kuantitasi berapa sih volume parsialnya pada saat equimolar. Karena kita tahu dia equimolar, berarti kita tahu X fraksinya itu setengah. Tapi kita nggak punya molnya. Tapi di sini kan besarannya mol semua. Jadi cara menyelesaikannya gimana? Pertama hitung dulu volume molar murni. Gimana cara dapat volume molar murni? Karena di soal dikasih tahu densitas murni. Jadi ini densitas dari asam propionat dibagi MR, itu kalian dapat volume molar murni. Volume molar murni itu nanti dimasukin ke sini. Nah, kita balik ke persamaannya. Persamaan tadi itu beruntungnya itu persamaannya bagus. Jadi NO kuadrat per NaP plus NO kuadrat itu kita bisa nyatain karena NaP, NO per NaP plus NO itu adalah fraksi dari NO. Ini itu sama dengan fraksi O kuadrat. Habis itu yang ini, itu kita ubah jadi 2.
Dia adalah 3 dikurangin NO dibagi sama NaP plus NO, itu adalah fraksi, dikali dengan NO kuadrat dibagi sama ini, sisanya kan ini masih ada kuadratnya kan, kalau kita pecah jadi 2. Makanya ini jadi 3 XAP min XO dikali XO kuadrat. Masukin semuanya ekuivalen 0,5, dapat volume parsial pada keadaan equimolar. Buat latihan, kalian nanti ulangin sendiri yang ini, tapi untuk oksannya, kalian tinggal masukin sebenarnya variabelnya. Kalau benar, jawabannya itu 99,06. Ini udah saya hitung. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Hukum Raoult. Ini semua referensinya dari Atkins ya. Hukum Raoult sendiri itu dia pengen menyatakan kalau pada suatu larutan biner, potensialnya tuh harusnya nggak mengalami perubahan. Karena potensialnya tidak mengalami perubahan, harusnya tekanan uapnya itu tidak berubah. Kita ingat lagi definisi potensial kimia dari termodinamik, hukum termodinamik 1, 2, 3. Tapi kenyataannya itu diamati ada perubahan. Pada suatu larutan biner, dia pelarut murni, kita tambahkan misalkan garam NaCl, maka tekanan uap airnya akan turun. Itu diekspresikan dalam persamaan matematik lewat potensial. Kita amati, di sini adalah potensial murni, yang ada bintangnya itu murni, yang nggak ada bintangnya itu adalah larutan. Dia akan selalu lebih kecil, artinya Ln ini akan selalu negatif, potensialnya akan selalu turun. Nah, oleh karena itu, Raoult itu mendefinisikan harusnya partisinya itu akan selalu berbanding lurus dong sama fraksinya. Seandainya kita punya suatu larutan air, satu pelarut air murni, itu fraksinya 1. Maka tekanannya itu akan sama dengan fraksinya. Dan karena kita melihat di persamaan ini, kalau di sini adalah fraksi tekanan, itu harusnya berbanding lurus dengan fraksi molar. Nah, ini yang dinyatakan oleh Raoult. Di sini gambar grafiknya itu sebenarnya menunjukkan tekanan parsial dari B, tekanan parsial dari A. Kalau dijumlah itu harusnya sebanding dengan fraksi molnya, karena mereka kongruen. Nah, dari situ turun definisi hukum Raoult. Larutan ideal itu disebut larutan yang mengikuti hukum Raoult. Artinya ketika dia di partisi, tekanan uapnya akan merupakan total dari fraksi A dan B-nya, pelarut dan terlarutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa pada suatu campuran itu kenapa tekanan uapnya turun? Padahal logikanya ketika kita menambahkan sesuatu, apalagi yang dia volatile, dia mungkin bertambah kan tekanan uapnya. Tapi kan ini cuma persepsi yang dipandang sama Raoult saja. Jadi begini penjelasannya. Sebenarnya ini dijelaskan pakai hukum termodinamika kedua. Kita tahu kalau entropi dunia itu akan selalu bertambah. Itu hukum termodinamika kedua. Ketika ada suatu sistem murni, air murni, dia tuh lebih suka entropinya naik. Cara dia naik entropinya dengan mengubah dia jadi gas. Itu definisi dari tekanan uap. Ketika dia ingin entropinya naik, dia berubah jadi gas. Tapi ketika kita tambahin larutan, entropi larutan akan naik. Kenapa? Kita tambahin larutan. Kita tambahin pelarut ke dalam suatu sistem pelarut. Kita tambahin zat terlarut pada suatu sistem pelarut. Maka entropi akan naik. Karena entropi yang disebabkan oleh interaksi antara zat terlarut dengan pelarut akan menyebabkan entropinya naik. Sehingga si pelarut itu nggak akan suka untuk membentuk gasnya lagi. Jadi dia akan menurunkan tekanan uap karena entropinya udah tercapai dari pencampuran zat terlarut tersebut. Begitu. Nah, sekarang masuk ke hukum Henry. Hukum Henry, ini kalau saya terlalu cepat ngomong ya, biar nggak ini. Hukum Henry itu menyatakan kalau hukum Raoult itu salah.
Jadi hukum Raoult itu cuma bisa diaproksimasi ketika dia sangat encer atau ketika dia sangat pekat. Ketika dia sangat pekat, artinya zat terlarut itu udah berperan sebagai pelarut. Oleh karena itu, hukum Henry itu menentukan untuk larutan yang encer saja. Jadi pada larutan yang encer, itu ada penyimpangan. Penyimpangan positif, penyimpangan negatif. Nah, penyimpangan itu diekspresikan sebagai suatu konstanta. Konstanta lurus yang akan membagi, yang sebanding dengan fraksi. Dia akan, ya pokoknya dia membagi nilainya. Dia memiliki suatu, ketika dia pelarut dibandingkan dengan pelarut murni, dia tuh tidak akan seperti itu. Nah, hukum Henry itu mampu menjelaskan untuk yang larutan yang real encer ataupun larutan yang mengikuti hukum Raoult, tapi untuk zat terlarut yang sangat rendah. Dan hukumnya, rumusnya itu sama dengan hukum Raoult. Tapi tekanan murninya diganti sama konstanta Henry. Nah, apabila kedua hukum dilakukan pada keadaan yang mendekati sangat encer, lalu apa perbedaan hukum Raoult dan hukum Henry? Nah, hukum Henry itu mampu meminimalisir penyimpangan. Nah, ini kita langsung lihat grafiknya aja ya. Nah, ini grafik data dari pencampuran aseton dan kloroform. Perhatiin, pada saat sangat encer, ini ada yang ini, yang atas, itu adalah hukum Raoult. Yang bawah, itu hukum Henry. Nah, hukum Raoult itu bakal selalu linear, dia akan selalu lurus. Hukum Henry juga lurus, tapi dia mengikuti bengkokan pertama. Jadi, waktu ketika dia sangat encer, Henry itu punya pendapat, kalau waktu dia masih sangat encer, dia tuh nggak menyimpang. Sedangkan hukum Raoult itu selalu konsisten pada tekanan murninya. Jadi itu perbedaan dari hukum Raoult dan hukum Henry. Tapi kelemahan dari hukum Henry itu nggak bisa mengaproksimasi pada dia keadaan sangat kental. Jauh. Kelebihan dari hukum Raoult, pada keadaan dia sangat encer sekali dan sangat kental sekali, itu dia masih mengikuti hukum Raoult. Seperti kita bisa lihat, dia beririsannya itu pada saat sangat encer dan sangat kental. Sedangkan hukum Henry pada saat kental, otomatis dia sudah melenceng. Nah, itu alasan kenapa hukum Henry itu hanya berlaku apabila zat terlarutnya itu sedikit sekali atau mendekati 0. Begitu. Nah, tadi dikatakan entropinya itu akan menyebabkan penurunan tekanan uap. Tapi kenyataannya enggak. Jadi untuk senyawa yang memiliki tekanan uap yang tinggi, ketika dicampurkan, itu dua-duanya malah, apalagi kalau interaksinya negatif, interaksinya itu saling tolak-menolak, kedua-duanya akan meningkatkan tekanan uap. Itu menyebabkan ada dua jenis penyimpangan. Penyimpangan positif itu adalah tekanan uapnya harusnya lebih besar daripada tekanan larutan murni. Pelarut murni, tekanannya itu lebih kecil dibandingkan tekanan ketika dicampurkan dengan sesuatu zat terlarut. Di sini adalah tetraklorokarbon sama metanol. Kita bisa lihat di sini daerah tekanannya bertambah. Nah, sekarang kita lihat grafik energinya. Kita udah belajar dari termodinamik yang sebelumnya, hukum termodinamik 1 dan hukum termodinamik 2. Pertanyaannya, kenapa entalpinya itu positif? Tekanannya naik, entalpinya positif. Mudahnya, ini adalah kerja. Kerjanya itu isotermik. Ketika keadaan isotermik, entalpi itu akan sama dengan kerja. Dan kerja itu adalah perubahan tekanan. Ketika tekanannya bertambah, entalpinya akan selalu positif. Terus kita lihat yang negatif.
delta H-nya negatif. Karena dia adalah kerjanya. Ketika dia kerjanya adalah penyusutan atau kompresi, maka dia delta H-nya akan selalu negatif. Karena definisi dari kerja menurut termodinamik 1 itu adalah integral untuk PdV. Penambahan tekanan otomatis adalah ekspansi volume. Kalau volumenya konstan, tapi tekanannya bertambah, maka penyimpangan yang terjadi itu sama kongruennya, begitulah. Nah, ini menyebabkan pada saat ketika kedua campuran menyimpangnya positif, itu delta H-nya akan negatif. Delta H-nya akan positif, entropinya itu akan positif. Entropi juga bisa dikalkulasi ya, karena entropi itu sama dengan delta H per T, atau kerja per T. Ketika delta H positif, entropi juga ikut positif sebenarnya. Delta G itu adalah jumlah dari entropi sama delta H. Kita anggap T-nya konstan. Kita lihat isotermik. Pada saat dia penyimpangan negatif, kerjanya itu adalah kompresi. Delta H-nya negatif. Delta S-nya, dia bisa positif. Nggak selalu positif, dia bisa positif. Karena delta S-nya itu kita bisa cari pakai persamaan Gibbs-Duhem. Persamaan Gibbs-Duhem, kalau kalian lupa, itu adalah potensial dikalikan N per T untuk entropi. Jumlah dari delta H sama delta G, delta H sama delta S, itu akan sama dengan delta G. Jadi ini cuma jarak ini tambah jarak ini dijumlah, itu sama dengan delta G-nya. Lanjut. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Hukum Raoult sama hukum Henry itu nggak ada soal yang begitu susah sebenarnya. Cukup memahami konsep dari hukum Raoult sama hukum Henry-nya aja. Di sini soalnya itu dari energetika, ujian yang 2014-2015, kalau kalian udah buka soalnya, tadi dilihat kembali, saya lupa soalnya kalau nggak salah nomor 5 atau nomor 4. Mengapa campuran kloroform dan aseton menunjukkan penyimpangan hukum Raoult secara negatif? Habis itu gambarkan diagram delta G, delta H, delta S terhadap komposisi campuran. Ini sangat mudah ya, karena kita udah tahu kloroform itu dia punya ikatan serupa ikatan interaksi serupa ikatan hidrogen. Kenapa? Kita tahu ikatan hidrogen itu terjadinya cuma sama NOF harusnya. Tapi Cl itu dia punya elektronegatif yang tinggi, cukup tinggi. Karena Cl punya elektronegatif yang cukup tinggi, ini digambarkan dalam elektron itu tertarik ke Cl, sehingga muatan relatif dari karbonnya itu positif. Di sini hidrogen juga ikut tertarik karena kloroform Cl-nya itu adalah spesies yang lebih suka elektron. Artinya elektron itu lebih suka berada di Cl dibandingkan di C atau di H. Menyebabkan H-nya itu sangat positif. Sedangkan di aseton itu penarikan elektron tidak begitu impair. O dari ketonnya itu bisa memberikan muatannya ke H yang kekurangan elektron. Sehingga terjadi interaksi yang kuat. Bahkan dikatakan interaksinya itu lebih kuat daripada dipol-dipol biasa. Dipol-dipol itu reaksi magnetik biasa. Dia adalah interaksi magnetik biasa. Nah, karena dia memiliki interaksi yang kuat, dia itu nggak akan mengikuti hukum Raoult, karena dia akan penyimpangan negatif. Begitu. Jadi, hukum Raoult itu cuma bisa terjadi sama yang apa berarti? Ketika zat larutan yang tersusun atas pelarut dan zat terlarut yang benar-benar tidak berinteraksi atau sangat encer. Begitu. Ini sebenarnya grafiknya sama aja ya, ini digambar manual. Jadi ketika kita tahu penyimpangannya negatif, kalau penyimpangan negatif itu disebabkan karena interaksi yang kuat. Jadi interaksinya tarik-menarik. Jadi interaksi tarik-menarik menyebabkan volumenya mengecil. Sedangkan interaksi tolak-menolak menyebabkan volumenya membesar. Karena dia volumenya mengkecil, saya sebutkan tadi kalau kerjanya itu adalah kerja kompresi. Karena kerja kompresi, delta H-nya negatif. Sehingga ini digambarkan delta H-nya negatif.
Ini parameter positif dan negatifnya ya. Maaf, gambarnya kurang jelas. Nah, delta H, delta S-nya itu bisa positif. Tadi udah saya jelaskan juga. Sebenarnya kalian ini gambarnya sama kebetulan dengan keadaan yang ini ya. Ini aseton dan kloroform juga. Tapi kan kalau kita mengerjakan soal, kita nggak bakal punya data. Jadi kita estimasi aja. Kita tahu dari teorinya delta H-nya selalu negatif, delta S-nya positif, maka delta G adalah penjumlahan kedua itu. Tentu saja dikali T. Ini kalau T delta S berarti dia lebih besar. Ini T delta S. Lanjut ke soal kedua. Soal kedua itu dari UTS yang 1 tahun setelahnya. Saya nggak bisa nemuin file untuk UTS yang 2017, jadinya saya pakainya file yang dari kit-nya aja. Di sini pertanyaannya itu lebih ke tekanan uapnya. Jadi ini lebih aplikatif dari hukum Raoult-nya. Yang tadi itu lebih teoretik. Tekanan uap dari larutan 4% mol NH3. 4% mol itu artinya dari total mol ya. Jadi 4% itu mol NH3 dari total mol dari larutan. Ini kalau kita ubah itu sebenarnya dia fraksi. Dia sama dengan fraksi dari NH3 itu sama dengan 0,04. Karena dia persen. Dalam air pada suhunya harus sama, itu adalah 50 mm hidrargyrum. Sedangkan tekanan uap murni pelarutnya itu 17 mmHg. Di sini pelarutnya air ya, 17 mmHg pelarut air. Kita disuruh menentukan tetapan Henry yang berlaku dan tekanan uap untuk 5% mol NH3. Cukup mudah. Kita udah tahu tadi saya jelaskan, fraksinya itu adalah 4%, maka fraksi NH3 itu adalah 0,04. Lalu kita gunakan hukum Raoult. Tekanan air pada sistem itu sama dengan fraksi air dikalikan tekanan murni air. Tekanan murni 17. Fraksi air adalah 1 dikurangin fraksi NH3, amonia. Karena 1 dikurangin fraksi air, dia 0,96. Kali 17 dapat 16,32 mmHg. Artinya pada saat larutan 0,04 amonia tersebut, itu tekanan yang disumbangkan dari airnya itu 16,32 mmHg. Dari situ kita tahu tekanan NH3, tekanan total, dikurangin tekanan air, dapat tekanan NH3. Itu harus sama dengan fraksi mol NH3 dikalikan tetapan Henry. Dapat tetapan Henry-nya. 0,4 kali tetapan Henry, dapat 842. Satuannya tekanan ya, tetapan Henry itu. Lalu pertanyaan B-nya itu ditanya, gimana kalau fraksinya 0,05? Mudah saja. Tekanan total itu adalah tekanan NH3 tambah tekanan H2O. Tekanan total dari NH3 itu adalah fraksi dikalikan sama tetapan Henry. Tekanan yang sangat pekatnya itu fraksi dikalikan pelarut murninya. Nah, di sini kalian melihat ada yang aneh tidak? Kok boleh hukum Henry sama hukum Raoult digabung? Kita lihat, ini ada dua keadaan yang dicampur. Pada keadaan amonia, amonianya itu sangat sedikit. Kita tahu kalau tetapan Henry itu cuma berlaku ketika dia sangat sedikit. Sedangkan pada keadaan sangat pekat, hukum Raoult yang dipatuhi. Sehingga ini itu bisa disusun atas campuran tekanan parsial menurut yang mengikuti hukum Henry dan tekanan parsial yang mengikuti hukum Raoult. Pada keadaan yang sangat pekat dia mengikuti hukum Raoult, pada keadaan sangat encer dia berhasil dikoreksi dengan tetapan Henry. Nah, tinggal dimasukkan saja 0,05 fraksi dari NH3, airnya artinya 1 dikurangi 0,05 itu adalah fraksi air. 0,95 dikalikan tekanan murni air 17, ini tetapan Henry 842, dapat tekanan totalnya 58,25. Berarti soalnya sudah selesai. Nah,
Saya nggak nemuin soal yang bagus lagi di Atkins untuk tetapan Henry, tapi kalau kalian mau nanya mengenai basic dari tetapan Henry, volume molar, apakah ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita masuk. Ya. Tadi itu deviasi positif itu saat tekanan uapnya lebih besar daripada tekanan larutan murni ya? Iya, betul. Nah kan larutan tuh dia campuran kan, kayak misalnya sistem larutan tuh misalnya kayak ada 2 zat kan, kayak gitu. Iya, betul. Nah itu nanti pakainya tekanan larutan murni yang dijumlahin. Oh, tidak. Tekanan larutan murninya itu adalah larutan murni dari pelarut. Karena pelarut adalah yang paling banyak. Oh, jadi pelarutnya aja yang diperhitungkan ya, Kak? Iya, betul. Oke. Ada pertanyaan lagi? Atau soalnya tadi ada yang bingung penjelasannya mungkin kurang jelas? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke sifat koligatif dulu ya. Mungkin nanti terakhir kalian baru bertanya. Jadi sifat koligatif itu didefinisikan sangat mudah. Potensial kimia. Potensial kimia itu adalah, sebenarnya potensial kimia itu adalah Gibbs molar. Karena potensial sendiri adalah definisinya delta G per N. Untuk PT konstan. Nah, potensial sendiri itu didefinisikan sebagai ini. Kalau kalian lihat persamaan ini, kalian mirip dengan Gibbs. Gibbs sama dengan G0 ditambah RT. Nah, terus ini ln Q. Ini persamaan Gibbs. Energi bebas Gibbs. Kenapa persamaannya bisa mirip? Nah, di sini kita tadi udah saya sebutkan, kalau energi Gibbs itu sebenarnya adalah potensial dikalikan mol, itu sama dengan energi Gibbs. Relasi tersebut, itu kita sebut sebagai persamaan Gibbs-Duhem. Kalau ada yang ingat, persamaan Gibbs-Duhem adalah G sama dengan N dikalikan mu 1. Kalau misalnya dia campuran, maka N 2 titik dikali mu 2. Hingga N campuran titik, titik, titik. Itu adalah definisi dari persamaan Gibbs-Duhem. Nah, sekarang definisi dari sifat koligatif itu ada 2. Pertama, suatu larutan itu akan mempengaruhi potensial kimianya. Sifat yang dipengaruhi sama perubahan potensial kimia itu disebut sifat koligatif. Koligatus, bound together. Artinya dia bersatu. Jadi karena dia bersatu, dia menyebabkan penurunan potensial. Tadi kita udah sebutkan dari hukum Rolle, ketika ada zat ditambahkan kepada pelarut murni, potensialnya turun karena tekanannya turun. Kita selalu tahu Px itu selalu lebih kecil daripada Px murni. Karena ln sesuatu yang lebih kecil daripada 1 selalu negatif, maka mu x itu akan selalu lebih kecil daripada mu x murni. Karena potensial turun, ada perubahan sifat fisik. Karena ada perubahan sifat fisik, kita harus memberi nama sifat fisik yang berubahnya itu apa, sifat apa. Dan itu kita kasih nama sifat koligatif. Nah, tapi koligatif sendiri itu adalah karena dia itu bergantung sama jumlah. Jadi jumlah komponen dalam suatu larutan itu akan mempengaruhi sifat fisik dari larutan. Jadi ada 2 definisi. Yang satu turun dari potensial, yang satu turun dari definisi fisik. Penambahan zat kepada suatu larutan atau pelarut murni, dia akan merubah sifat fisik dari larutan tersebut atau pelarut tersebut. Mudah. Kita langsung masuk ke sifat pertamanya saja. Itu titik leleh dan titik didih. Nah, ini kalian harus ingat materi dari termodinamika transisi. Definisi dari meleleh, mendidih itu adalah transisi fasa. Ada beberapa persamaan yang bisa mengekspresikan transisi. Salah satunya kalau kalian ingat adalah persamaan Van Hoff. Van Hoff itu adalah ln Kp per Kp, itu akan sama dengan delta H per T dikali 1 per T1 min 1 per T2. Kalau kalian ingat persamaan Van Hoff. Nah, tapi termodinamika transisi itu didasarkan kepada potensial. Jadi, ketika potensial gas itu sama dengan potensial larutan, itu artinya ada perubahan transisi. Karena
kita sebut tadi potensial itu adalah energi Gibbs per mol. Artinya apa? Ketika kita tahu definisi dari energi Gibbs adalah kerja maksimum yang bisa dilakukan oleh suatu sistem, ketika suatu sistem yang tadinya nggak punya energi, memiliki cukup potensial, artinya dia punya energi, dia akan mengalami perubahan fasa, mengikuti aturan hukum termodinamika kedua. Entropinya naik, artinya dengan adanya energi, dia akan berubah ke fasa dengan entropi yang lebih tinggi, gas. Kalau dengan penurunan, maka dia akan berubah ke entropi yang lebih rendah. Dia akan berubah jadi padatan. Nah, itu definisi dari termodinamika transisi yang kalian udah belajar di UTS pertama. Nah, ini sebenarnya penurunan rumus, matematikanya agak berat di sini. Saya akan jelaskan singkat aja karena mungkin beberapa dari kalian kurang tertarik sama matematik. Tapi di sini itu yang ingin saya tekankan itu, kalian mengerti itu rumusnya itu turun dari mana. Jadi pada fase gas, potensial gas dan potensial pelarut itu harus sama. Kenapa kita sebut titik didih itu yang berubah adalah titik didih pelarutnya? Karena pelarut itu yang paling banyak. Satu itu. Ya, hal yang kedua adalah persamaan ini hanya berlaku apabila kita mengasumsikan zat yang kita tambahkan, zat terlarut yang ditambahkan ke pelarut, itu tidak volatil, jadi tidak memberi potensial. Jadi kelemahan dari persamaan ini otomatis sebenarnya tidak universal, tapi adalah aproksimasi yang cukup ideal. Begitu. Kita balik ke definisi potensialnya. Potensial A itu adalah potensial pelarut murni. Mana kursor? Ups. Potensial pelarut murni ditambah RT ln PA per PA. Murni. Yang ini ada murninya ya. Ini itu sama dengan fraksi mol. Kita pakai hukum Raoult. Diubah jadi seperti ini. Lanjut. Potensial dari gas dikurangin potensial liquid, itu kita dapat dari yang sininya. Potensial gas dikurangin potensial murni liquidnya. Itu kita bisa ekspresiin pakai persamaan Gibbs-Duhem. Kalau delta G, G itu sama dengan mu A, mu B, mu bla bla bla. Jadi G gas kurangin G liquid itu sama dengan delta G vapor. Kita dapat ininya itu dengan mudah kita bisa ubah jadi delta G. Ln XA itu kita ingin jadiin parameter. Jadi kita ingin melihat perubahan komposisi. Kita ingin menjadikan perubahan temperatur sebagai fungsi komposisi. Delta G per RT, T-nya ini TB, T boil, T mendidih. Habis itu kita komparisir. Pada saat dia murni, ini adalah delta G pelarut. Berarti dia komposisi airnya itu murni, atau komposisi dari si XA-nya itu adalah zat terlarutnya itu murni. Berarti ini adalah delta G0 untuk pelarut atau zat terlarut murni. Dengan demikian, kita bisa tambahkan, kalau misalnya dia 0, kita bisa mengurangi sesuatu dengan yang 0. Karena kita tahu delta G evaporation murni dibagi RTB untuk ln 1 itu murni. Dari sini, itu 0. Jadi kita tambahin aja suatu variabelnya untuk membandingkan keadaan murni dengan keadaan yang dia larutan yang sudah terubah. Delta G, masukin definisinya. Delta G itu persamaan ini adalah persamaan keadaan. Persamaan keadaannya kalian masukin. Ini termodinamika 1 juga ya. Delta G itu persamaan keadaan, delta H vapor, T delta S, ini delta S vapor ya harusnya juga. Ini maaf saya nggak bisa nulis dengan bagus di sini. Ini delta S-nya juga delta S vapor. Ini untuk keadaan di mana dia larutan. Ini bintang itu menandakan dia keadaan murni. Lanjut, biar tidak terlalu lama di sininya. Kita dapat persamaannya ini tadi. Kita mengurangi delta G ini dengan delta G murni. Kita delta H vapor itu kita harus asumsikan dia itu tidak bergantung temperatur. Kenapa kita bisa asumsikan dia tidak bergantung temperatur? Karena temperatur didih itu hanya satu waktu. Sebenarnya kejadian pada saat temperatur didih itu adalah keadaan isotermik untuk transisinya saja. Delta H itu nggak bergantung sama temperatur pada isotermik. Karena delta H pada keadaan isotermik itu sama dengan kerja ekspansi.
Nah, kerja ekspansi itu bergantung sama tekanan. Karena dia nggak bergantung sama temperatur, kita bisa asumsikan untuk zat yang murni, untuk zat yang ada pelarutnya, delta H-nya sama. Itu disebut aturan Troughton. Kalau kalian tertarik lebih lanjut, baca mengenai termodinamik, itu ada di termodinamik 1 dan 2 untuk persamaan Troughton. Dia mengkaji transisi fasa. Dapat delta H vapornya itu bisa kita keluarkan. Delta S adalah delta H per T. Secara nggak langsung, ketika delta H-nya nggak bergantung sama suhu, delta S juga nggak bergantung sama suhu. Jadi ini sangat enak kita menggunakannya. Minus T delta S dikurangi min T delta S, ini 0. Di sini kita dapat tinggal sisanya adalah TB per T pada saat dia murni. Nah, ketika kita udah dapat seperti ini, TB ini kita bisa ubah dia. Otomatis ini cuma fraksi biasa ya. Dia dinaikin ke atas, dikali silang. Ininya dikali. Dapat seperti ini. Ini TB-nya itu pada keadaan dia murni. Sekarang XA-nya itu kita ingin selesaiin. Ternyata ln XA itu kita nggak inginkan. Kita bisa ubah XA itu adalah 1 minus XB. Kita tahu fraksi mol A itu adalah 1 dikurangin fraksi mol B. Ln 1 dikurangin XB itu sama dengan persamaan yang tadi. Di sini saya sederhanakan, T-nya langsung T kuadrat saja. Di sini kalian harus ingat kalkulus kedua. Itu adalah Dirac-Taylor. Dirac-Taylor itu kalau kalian lupa, itu adalah suatu ekspresi matematika. Selalu bisa diekspresikan sebagai Dirac power series. Power series itu adalah Dirac kuadrat. Deret X pangkat N. Nah, gimana sih kita mengkaji saat sesuatu kita pakai persamaan Taylor atau enggak? Ini kenapa kita boleh pakai persamaan Taylor? Itu sangat mudah pertanyaan itu. Karena persamaan Taylor itu harus memiliki satu pusat. Jadi dia harus bergerak dari satu pusat. Deret dia tuh harus bergerak dari satu pusat. Perhatiin, syarat dari XA dan XB itu apa? Kalau XA dan XB itu nilainya harus lebih kecil daripada 1 atau sama dengan 1. Maka kita bisa tentuin syarat untuk polinomial Taylor-nya ini adalah min 1 hingga 1. Absolut. Ketika kita dapat itu, maka kita akan dapat persamaan untuk ln 1 min X. Ini syaratnya ada ya. Sebenarnya untuk min 1 hingga 1 X-nya, dia adalah min X kuadrat atau sigma XK per K. Min. Ketika kita mengkaji untuk derajat 0, artinya karena dia minus, kalau kita masukin bilangan di antara 0 dan 1, berarti 0,1 ketika dia dikuadratkan, dia jadi 0,01. Dipangkatkan N hingga tak hingga, dia jadi 0,10 pangkat min 99. Kita bisa abaikan ekornya. Sehingga untuk derajat 0, itu nilai ln 1 min X itu adalah min X. Nanti kalian bisa lihat di sini. Ya. Ini nggak saya turunkan. Jadi nilai ln ini tuh diubah jadi min XB. Ketika dia min XB, itu dia udah nggak jadi lagi minus delta TB dong. Karena ini kan murni, terus dia ada kenaikan, ini jadi minus. Tapi kalau dia dikali minus XB, dia akan jadi positif. Sehingga itu kalian bisa ubah. Nah, di sini kalian udah ke variabel yang kalian kenal. Nah, titik leleh itu diturunkan dengan rumus yang sama. Kalau kalian tertarik penurunannya itu dengan cara yang sama. Kalian bandingkan potensial pada saat padatan dan potensial pada saat dia larutan. Kalian turunkan persamaannya dengan cara yang sama. Dan dia akan pakai Dirac-Taylor juga. Nah, pada konsentrasi yang kecil, sangat encer, XB itu akan sama dengan molalitas. Itu bisa dibuktikan ya. Cukup mudah karena NB per NA tambah NB itu akan selalu sama dengan ketika B-nya sangat kecil, itu sama dengan NB per NA. Nah, dari sinilah mengapa itu bisa dianggap sebagai molalitas. Karena NA ini sendiri akan berbanding lurus dengan
massa pelarut. Itu alasan kenapa pada larutan yang sangat encer, itu fraksi bisa dianggap sebagai molalitas. Lanjut ke sifat koligatif yang selanjutnya, yaitu tekanan osmotik. Osmosis sendiri itu banyak yang kita udah belajar, kalian udah belajar di DKH juga, di osmotik itu banyak diterapkan di DKH. Di CPE, permisahan, itu juga ada tekanan osmotik pada ini ya, gas, elektroda gelas, atau elektroda membran, kalau kalian ingat. Di tekanan osmotik, itu adalah pergerakan pelarut yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi, gradien konsentrasi. Di sini ada yang gambar botolnya. Di sini botolnya itu, kalau kita ingat hukum Archimedes, jadi pergerakan osmotik itu sebenarnya pergerakan hidrostatik. Apa yang menyebabkan pergerakan hidrostatik menurut Archimedes itu adalah perubahan massa. Dan kita tahu kalau misalnya ada pelarut murni dan pelarut yang ada massanya, ada zat terlarutnya, ada perubahan massa akan mendorong pergerakan larutan karena dia akan punya tekanan yang lebih tinggi. Mengapa demikian? Kita jelaskan pakai potensial kimia lagi. Potensial saat dia murni dan potensial saat dia larutan itu akan selalu lebih rendah. Potensial larutan selalu lebih rendah daripada potensial pelarut murni. Karena dia lebih rendah, untuk suatu larutan yang setimbang, kalau kita mendefinisikan larutan setimbang, itu adalah delta G-nya 0. Kenapa kita bisa turunkan itu? Karena delta G sama dengan RT ln Q. Ketika dia setimbang, Q-nya 1. Ln 0 itu 0. Jadi delta G pada saat dia setimbang, itu dia harus 0. Sehingga tekanan yang turun ketika ketika menambahkan larutan, ada tekanan turun menurut hukum Raoult, itu harus diseimbangkan sama sesuatu tekanan osmotik yang kita definisikan sebagai P. Nah, inilah yang menyebabkan definisi tekanan osmotik itu turun. Ini sekali lagi saya tekankan, ini sama dengan hukum Archimedes ya. Kesananya itu sangat mudah, karena kita tinggal menurunkan aja dari untuk mu A-nya, sama dengan titik leleh, titik didih ya. Mu A itu didefinisikan sebagai mu A murni ditambah RT ln PA per PA murni. Ini jadi XA sama kayak yang tadi. Terus kita masuk ke definisi delta G. Delta G itu adalah integral dari VDP. Kalau delta H pada isotermik adalah fungsi bergantung kerja, delta G itu adalah kerja maksimum. Jadi sama ya. Sekarang kita masukin lagi Gibbs-Duhem. G itu sama dengan mol dikalikan potensial tambah titik-titik mol dikalikan potensial. Delta G sama dengan min RT ln XA. Kita masukin G-nya itu sama. Min RT ln XA itu harus sama dengan integral P tanpa tekanan osmotik murni dengan P ditambah tekanan osmotik untuk volume molar. Maka dapatlah, di sini kan kalau kita integrasi biasa, maka kita dapat Vm dikalikan P dikurangin Vm dikalikan P. Sedangkan P murni sama P ini dikurangin, itu akan jadi Vm dikali P saja. Dapatlah P. Oh, di sini salah. Harusnya di sini min RT ln XA itu adalah Pi dikalikan volume molar. Ini salah ya. Ini harusnya dikalikan volume molar. Karena kan ini hasil integrasi ini ya. Berarti ini kan volume molar dikalikan P keadaan 1 dikurangin P keadaan 2 ya. Karena ini masing-masing mengandung PA, berarti PA murninya itu akan dikurangin. Dia jadi 0, sisanya tinggal Pi. Jadi ini harusnya dikali ya. Nah, RT min ln XA itu berarti sama dengan Pi. Kita ingin mencari tekanan osmotik, Pi-nya. Ini sama dengan min RT ln XA dibagi sama volume molar. Dapat definisi ini. Ini sekali lagi menggunakan Deret Taylor ya untuk ln 1 XA-nya. XA-nya kita ubah lagi jadi 1 minus XB. XB-nya kita ubah jadi XB, sehingga ini ln-nya diubah jadi bukan fungsi logaritmik lagi.
pada sangat encer, ini saya jelaskan, pada keadaan sangat encer, NB itu sama XB sama dengan NB per NA. Karena XB itu sama dengan NB per NA, berarti itu NB dikalikan NA, NA itu adalah mol pelarut, dikalikan volume molar dari pelarut. Volume molar dari pelarut, kita akan dapat volume pelarut. Karena keadaannya sangat encer, volume pelarut itu akan sama dengan mirip dengan volume larutan. Sehingga NB per volume larutan itu sama dengan kita definisikan sebagai molaritas larutan. Konsentrasi B. Dari sinilah turun persamaan tekanan osmotik yang kalian suka pakai. Kalau P itu sama dengan molaritas B dikalikan RT. Yang terakhir itu sebenarnya nggak banyak sifat koligatif. Sifat koligatif yang pertama itu sebenarnya hukum Rowe dan hukum Henry. Yang kedua adalah penurunan titik didih, dan yang ketiga adalah tekanan osmotik. Jadi cuma ada 4 sifat koligatif itu. Karena penurunan dan kenaikan titik didih dipisah ya. Faktor Van Hoff itu yang terakhir dari sifat koligatif, dia cuma ingin menjelaskan kalau ada pengaruh derajat ionisasi terhadap sifat koligatif. Artinya pada larutan ion atau elektrolit itu bisa diamati ada perubahan. Nah, derajat ionisasinya itu berhubungan sama faktor Van Hoff, di mana N itu adalah jumlah pengionan, alfa itu adalah derajat ionisasinya. Jadi Van Hoff itu cuma ingin ngomong, kalau misalnya dia NaCl, itu nggak bisa dianggap sebagai satu larutan, tapi dia dianggap sebagai larutan Na+ dan Cl-. Dia campuran dari, bukan larutan biner lagi. Seolah-olah dia berlaku seperti tidak larutan biner. Padahal dia larutan biner, jadi tapi pengalinya 2. Kita langsung masuk ke contoh soal aja. Sayangnya sifat koligatif tuh nggak pernah keluar di ujian, jarang keluar di ujian soalnya. Tapi ini soal-soalnya saya ambil sendiri dan bikin sendiri beberapa. Untuk soal yang agak terapan ya, karena soal sifat koligatif udah belajar juga di SMA, jadi nggak banyak komplikasi soal yang susah. Di sini itu dia ingin mengukur suatu campuran polistiren dilarutkan di toluen. Diukur pada temperatur 25 derajat Celcius. Datanya ini. Rho B itu adalah massa densitas dari polimernya, polistiren. Dan H itu adalah tinggi yang disebabkan oleh perubahan tekanan. Tadi kita udah tahu kalau saya sebut tekanan hidrostatik itu sama dengan tekanan osmosis. Kita menurunkan tekanan osmosis dari definisi Archimedes, otomatis kalau ada sesuatu yang memiliki tekanan mengikuti hukum Archimedes, maka dia nilainya sama. Kita definisikan tekanan osmotik itu adalah molaritas dikalikan RT, kita ubah biar satuannya Rho, berarti molaritas itu adalah mol, molaritas itu adalah mol per volume, mol itu adalah massa per mr, massa per volume itu adalah Rho stiren. Dibagi sama mr stiren. Mr dari polimernya. Tekanan hidrostatik P sama dengan P Rho larutan GH. Rho GH itu adalah rumus dari tekanan hidrostatik dari Archimedes atau Bernoulli, sama aja. Potensial untuk tekanan, ya potensial dari gaya berat yang disebabkan oleh hidrostatik, massa pada suatu sistem larutan. Rho GH itu harus sama dengan ini, karena dia sama dengan Pi. Sehingga kita bisa punya fungsi H terhadap Rho B. Tadi kita dikasih data H terhadap Rho B. Kalau udah sampai sini, kita udah punya relasi itu. Bikin plot data garis. Plot H terhadap Rho B. Kemiringannya ini, itu akan artinya adalah RT, maaf ini, RT Rho larutan G MRB.
massa relatif dari B. Sedangkan kita itu disuruh untuk mencari massa molar, MRB-nya. Karena gradiennya sama dengan itu, otomatis, nah ini gradiennya kalian harus perhatiin ya. Satuan yang dikasih dari soal, itu adalah gram desimeter kubik per sentimeter. Dan kita tahu gradien adalah dy per dx. Karena gradien adalah dy per dx, maka satuannya di sini, itu adalah satuan H, sentimeter itu satuan H, terus gram per desimeter kubik, desimeter kubiknya naik ke atas, itu adalah satuan dari rho. RT di sini harus menyesuaikan satuan ini. Jadi satuan sentimeter desimeter kubik per gram, kalian harus ubah jadi satuan yang memenuhi tetapan gas. Joule kilogram per Kelvin. Artinya satuan ini itu harus diubah jadi meter pangkat 4 per kilogram. Nanti dapat massa molarnya 86.000. Masuk logika nggak? Massa molar 86.000. Sebenarnya enggak. Tapi karena ini adalah polimer, jadi nggak masalah. Polimer itu untaian banyak stirena. Satu stiren itu punya berapa? C6H6 CH2 CH2. C6H6 tambah CH2 kali 2. Itu satunya aja lebih dari 70. Jadi cuma berapa partikel stiren sebenarnya per molnya dari polistiren itu. Nah, itu selesai ya untuk soal yang pertama. Untuk soal kedua, itu pada suatu larutan A dan B, ditemukan bahwa titik didih apabila fraksi A sama dengan 0,4217 adalah 96 derajat Celcius. Kita ngomongin soal titik didih sekarang. Pada temperatur ini, tekanan uap untuk A murni adalah 127,6 kilopascal, dan untuk B murni adalah 76,5 kilopascal. Pertanyaan pertamanya aneh. Apakah campuran tersebut merupakan larutan ideal? Tadi definisi dari larutan ideal adalah larutan yang mengikuti hukum Raoult. Pertanyaan keduanya, kita harus menentukan komposisi uap. Nah, hukum Raoult sendiri adalah XA dikalikan tekanan pelarut murni. Fraksi dari A itu adalah 0,4217. Fraksi dari B otomatis adalah 1 dikurangin 0,4217. Didapatin tekanan uap untuk A itu 46, tekanan uap untuk B itu 44. Nah, sekarang hal yang menarik itu adalah pada saat suhu didih. Kalau pada saat dia mendidih, definisi dia mendidih itu adalah tekanan uap itu harus sama dengan tekanan lingkungan. Kalian ingat lagi definisi dari transisi fasa. Maka, kalau dia mengikuti larutan ideal, harusnya tekanan penjumlahan dari tekanan A dan tekanan B itu harus sama dengan tekanan lingkungan, 100 kilopascal. Tapi kenyataannya mereka cuma 90 kilopascal. Artinya apa? Larutan tidak ideal. Dia bukan ideal. Berarti untuk menjawab A itu cukup jelas ya, selesai. Sekarang kita menjawab yang B, gimana cara kita cari komposisi larutan? Sebenarnya komposisi larutan itu nggak bisa kita tentuin pakai hukum Raoult ya. Karena dia bukan larutan ideal. Tapi soalnya sendiri itu nggak ngasih tetapan Henry untuk kita menentukan fraksinya secara spesifik. Tekanan masing-masing komponennya secara spesifik. Jadi karena soalnya kurang jelas, itu kita harus tetap pakai hukum Dalton. Di hukum Daltonnya itu, fraksi molnya itu bisa kita tentuin. Hukum Dalton itu mengikuti hukum Raoult ya. Fraksi dari gas itu sama dengan tekanan gas. Ini berarti tekanan P dari A, dibagi sama tekanan total, itu dapat fraksi gasnya. Dan tekanan dari B, fraksi dari gas B-nya itu adalah tekanan B dibagi tekanan total. Dan ini semuanya tekanan yang dihitung pakai hukum Raoult. Jadi kita berasumsi kalau dia akan mengikuti hukum Raoult karena kita kekurangan data. Di komposisinya itu adalah
Ya kalau ini diubah dalam persen adalah 51%. 51% A dan 48% B. Itu komposisi dari uapnya. Langsung lanjut ke soal ketiga. Studi yang dilakukan oleh Appelblad, Azoulay, dan Sahar pada tahun 1973 menemukan penurunan titik beku dari thorium nitrat. Itu 0,0703 Kelvin. Lalu diamati untuk larutan 9,6 milimol kilogram. Ini dalam molalitas ya. Terus kita suruh menentukan jumlah ion. Sebenarnya ini soalnya agak unik ya. Karena kita tahu garam. Kalau garam itu dia biasanya disosiasinya sempurna dong. Harusnya jadi thorium 14 tambah 4 buah nitrat. Namun, kalau kita ukur delta perubahan penurunan titik didih itu sama dengan molalitas dikalikan koefisien. Ini koefisiennya air ya, karena dia dilarutkan di air. 1,86 itu untuk air dikali sama Van Hoff-nya. Kita nggak tahu berapa besar derajat ionisasi atau alfanya, itu kita nggak punya. Artinya, I-nya itu besarnya 4. Kalau misalnya kita asumsikan alfanya suatu logam itu selalu 1, suatu garam logam itu selalu 1, artinya thorium nitrat itu bisa membentuk suatu kompleks. Ini cuma buat pemikiran aja. Tapi selesainya di sini. Setara, kenapa kita harus jawabnya dengan setara dengan 4 ion? Karena kita nggak punya data alfa. Jadi kita nggak tahu kalau thorium nitrat itu ternyata nggak disosiasi sempurna. Seperti itu aja. Variasi soal-soal sifat koligatif itu nggak banyak, cuma ada di sekitar situ aja. Dan kalian nggak mungkin diminta untuk menurunkan rumus juga untuk sifat koligatif. Jadi ya, itu soal yang bisa saya bahas untuk sifat koligatif. Kita langsung lanjut ke yang terakhir, itu elektrokimia. Sama bukunya dari Atkins. Di elektrokimia itu, karena kalian itu dapat energetika bareng sama cara pemisahan dan elektrometri, saya nggak bahas ulang mengenai potensial, bilangan oksidasi, persamaan setengah reaksi, itu udah saya nggak bahas lagi ya. Saya anggap kalian sudah paham itu dari CPE. Saya langsung bahasnya itu ke sisi termodinamiknya dari elektrokimia. Pada hukum termodinamik 2, itu kita udah tahu, tadi udah saya sebutkan berulang kali, untuk temperatur konstan, delta G itu harus jadi kerja maksimum. Dan delta G itu adalah penjumlahan dari delta H, T, delta S. Di mana T, delta S itu adalah delta H per T. Jadi delta G sendiri itu adalah kerja maksimum. Dan kita tahu bahwa energi bebas Gibbs itu selalu menggambarkan kerja maksimum dari suatu sistem. Sedangkan entalpi itu selalu menggambarkan kerja nyata dari suatu sistem. Energi yang dihasilkan dari suatu sel elektrokimia itu adalah energi listrik. Karena dia energi listrik, dia punya gradien potensial. Gradien potensial itu digambarkan sebagai E-sel, potensial sel. Di mana potensial sel itu disebabkan ada perubahan potensial reduksi dikurang dengan potensial oksidasi. Ini sudah dari elektrokimianya ya. Terus kalau kita ngomong energi listrik itu adalah mol dikalikan mol di sini nu di sini itu adalah nu di sini adalah besaran pembagian stokiometri, maksudnya seperti apa? Banyaknya jumlah elektron itu kan berbanding secara stokiometrik. Misalkan Ag plus ditambahkan elektron 1, maka dia akan turun jadi Ag 0. Jadi nu ini adalah bilangan stokiometrik untuk elektron. Dikalikan tetapan Faraday itu untuk mengubah mol elektron dalam satuan Coulomb. Dan kita tahu kalau Coulomb dikalikan potensial, itu kita dapat daya. Kita ingat lagi kalau daya energi atau daya itu sama dengan
arus dikali waktu dikali dengan potensial. E selnya itu potensial, V Faraday itu mengubah jumlah elektron jadi coulomb. Coulomb itu sama dengan I itu arus ya, I itu arus itu coulomb per second atau coulomb per menit apapun dikalikan T. Jadi dia coulomb ya. C-nya itu adalah muatan dikalikan dengan voltase. Di sini sama ya, jadinya muatan dikali voltase. Itu adalah energi listrik. Nah, energi listrik itu cuma kerja yang dilakukan oleh sistem elektrokimia. Maka kita bisa ngomong kalau perubahan energi Gibbs itu akan sama dengan perubahan atau kerja dari listrik. Sehingga diperoleh definisi ini. Ini definisi kerja dari suatu sel elektrokimia. Kita tahu kerja energi Gibbs itu sama dengan potensial standar, energi Gibbs standar ditambah RT dan Q, sedangkan energi perubahan energi Gibbs reaksinya itu adalah nu dikalikan F dikalikan potensial sel. Di sini kita dapat definisi potensial sel sama dengan energi Gibbs 0 dikalikan dibagi nu Faraday. Ini cuma dipindah saja ya. Nah, ini yang kalian kenal sebagai persamaan Nernst. Persamaan ini itu diturunkan pada keadaan T dan P konstan. Kalau T dan P tidak konstan, otomatis ada kerja lain selain kerja dari listrik. Tapi di sini itu kita belum selesai ya. Kita ingin menurunkan definisi lain. Definisi lain itu otomatis delta G kan bergantung sama parameter lain. Ada entropi, ada entalpi, ada Helmholtz A. Maka kita pakai di sini persamaan Maxwell. Salah satu persamaan Maxwell itu delta G per delta T pada P konstan. Karena suatu baterai itu selalu diamati pada T dan P konstan. Itu sama dengan entropi. Kita udah tahu G-nya apa, tinggal dimasukkan saja. Kalau G itu sama dengan nu dikalikan Faraday dikalikan potensial sel, maka perubahan potensial sel per perubahan suhu harus sama dengan perubahan entropi dibagi F. Nu dikali F. Ini nu F-nya pindah ke sana. Ini kan E sel dikalikan nu F-nya pindah jadi delta SR per nu F. Begitu. Kita dapat definisi untuk entropi, kita dapat definisi untuk delta G, maka delta H, persamaan keadaannya, delta G plus T delta S, kita dapat entropinya kita punya, delta G-nya kita punya. Kita bisa definisiin delta H sebagai fungsi untuk potensial. Seperti ini. Nah, di sini saya mau ngasih contoh soal dulu. Sebenarnya materi Bu Cynthia itu ditambahin satu lagi sama aktivitas ion. Tapi di sini saya mau ngasih contoh soal untuk ngasih gambaran reaksinya itu seperti apa. Jadi potensialnya itu dikasih untuk sel ini. Platina, H2, HBr, AgBr, Ag. Terus diukur pada rentang temperatur tertentu. Didapetin suatu persamaan. Ini mirip persamaan virial ya. Persamaannya ini adalah persamaan bergantung temperatur untuk potensial sel. Sebagai demikian. Ini bukan V-nya, bukan volume ya, tapi volt. Temperaturnya harus dalam Kelvin. Sel ini memiliki reaksi AgBr tambah setengah gas hidrogen menjadi Ag plus HBr. Terus disuruh menentukan energi bebas Gibbs standar, entalpi standar, entropi standar. Kita udah punya tadi tiga-tiganya hubungan potensial sel dengan ketiga energi itu, ada energi Gibbs, ada entalpi, ada entropi. Tapi sebelum itu kita tulis dulu setengah reaksinya ya. Sangat baik. Kebiasaan yang baik untuk nulisin setengah reaksi biar kalian nggak lupa. Setengah H2,
Jadi H+ tambah 1 elektron. Di sini yang terlibat 1 elektron, ini yang terlibat 1 elektron. Kenapa sebenarnya di termodinamik kita boleh nggak sih nulis setengah H2? Sebenarnya nggak begitu boleh. Tapi karena soalnya itu minta mengikuti reaksi ini. Jadi mengikuti reaksi untuk 1 AgBr begitu. Jadi entalpi yang dicari itu didefinisikan untuk 1 AgBr saja. Nah, dari situ kita dapat SL-nya itu adalah 0,710 dikurangi 0 dikurangi 0. Kenapa? Karena suhunya dalam 298. T-nya kita masukin 298 ini 0, T-nya kita masukin 298 ini 0. Dapat E0 selnya itu 0,7131. Dari situ kita dapat energi Gibbs langsung. Masukin aja. Minus new Faraday per potensial sel. Dapat Gibbs-nya segini. Gibbs-nya negatif itu menunjukkan reaksi yang spontan. Dari situ kita bikin turunan sekarang. Karena kita butuh turunan untuk apa sih sebenarnya? Karena parameter entropi itu dinyatakan dalam turunan ya. Jadi turunan E terhadap dt itu sama dengan entropi dan itu nggak bisa kita ubah. Jadi kalau kita punya fungsi potensial, kita turunkan terhadap dt, itu kita punya definisi untuk dE per dt. Yang turun terhadap T itu cuma ini dan ini, otomatis yang 0,071 dia jadi 0. Nah, dE per dt itu ini udah diturunkan, definisinya ini. Sekarang kita masukin untuk suhu 298, maka ininya jadi 0. 298 min 298, 0, dapat parameter dE per dt-nya. Jadi itu gradien perubahan potensial terhadap suhu. Satuannya volt Kelvin. Seperti ini. Nah, sekarang kita menjawab B. B-nya itu menanyakan entropi. Kita punya hubungan ini. dE, dt sama dengan entropi per nu F. Tinggal dimasukin semuanya, kita udah punya. Nu-nya min 1 karena 1 elektron. F-nya 96485, tetapan Faraday. Dihitung, delta S0-nya dapat. Ketika udah dapat delta S0, delta H itu pekerjaan yang sangat mudah. Delta G punya, delta H sama tambah delta S, T ini harusnya dikurang. Ini salah tanda ya. Kalau pakai delta G ini dikurang. Kalau misalnya delta H ini ditambah ya. Ini minus harusnya. Mungkin jawabannya juga salah, jadi harusnya dihitung lagi. Dipastikan lagi jawabannya benar atau enggak. 48 kali 298 dikurangi 668 kilojoule. Ya, mungkin jawabannya benar sebenarnya. Tapi ini minus mungkin. Ya. Lanjut. Kita masih ada satu materi lagi, yaitu aktivitas ion. Seperti yang kita udah omongin tadi, kita selalu mengkaji semuanya dari potensial, aktivitas ion. Kalau kalian ingat, Ibu Cynthia kayaknya hukum termodinamik 1, 2, 3 itu menjelaskan soal fugasitas. Ada yang ingat fugasitas? Fugasitas itu adalah dari tekanan gas. Fugasitas. Dari tekanan gas murni, itu nggak semua gasnya ikut memberikan energi. Jadi ketika ada suatu gas pada suatu balon, ada gas yang di ujung, ada gas yang di tengah. Artinya kontribusi gas yang di ujung itu mengalami tekanan balik. Sehingga gas yang di ujung itu punya energi yang lebih besar, slightly lebih besar dibandingkan energi gas-gas yang ada di tengah. Karena itu diturunkan definisi fugasitas. Jadi pada suatu sistem atau satu kontainer yang isinya gas, nggak semua gasnya itu berpartisipasi dalam memberikan energi. Gitu loh. Nah, definisi tersebut itu turun jadi aktivitas. Jadi daripada menyebutnya fugasitas, itu kan khusus tekanan. Kita ngomongin untuk aktivitas. Jadi pada suatu larutan, ada Na dan ada Cl. Tapi Na-nya tuh banyak, belum tentu semuanya berkontribusi. Itu definisi sendiri dari aktivitas. Turunnya dari potensial lagi. Kalau kita udah menurunkan potensial untuk larutan Mx yang terdisosiasi jadi M plus dan X minus,
Maka di sini ada Mx, ada M+, dan ada X-. Potensialnya adalah potensial standar, potensial murni, RT ln A, aktivitas. Mu0, RT ln A. Kita abaikan variabel mu0 karena mereka sama satuannya. Yang satuannya beda ini di sini adalah RT ln A. Nah, dari situ kita bisa turunkan ln A, ln A, ln A, kita ambil. Kalau dia nilainya sama, itu RT dikali ln A, itu harus sama dengan RT dikali ln A M plus, tambah RT ln A X min. Sehingga ln A-nya itu turun sebagai ln A M plus, tambah ln A X min, penjumlahan ln itu sama dengan perkalian, sehingga AMX itu turun sebagai perkalian. Saya kasih contoh yang karena susah membayangkan itu, saya kasih contoh di NaCl. Di NaCl itu ada garam, dia aktivitasnya itu, kalau pakai definisi yang tadi, itu adalah aktivitas Na+, dikalikan aktivitas Cl-. Vice versa ya. Terus definisi dari aktivitas sendiri, itu adalah, kita tuh nggak punya definisi yang pasti, tapi kita tahu aktivitas itu ada. Nah, aktivitas itu harusnya bergantung sama konsentrasi. Maka diturunkan definisi baru. Ini, gamma plus. Gamma plus itu artinya koefisien aktivitas untuk, di sini adalah anion. Anion. Kation. Artinya, kita tuh cuma ingin menghubungkan konsentrasi dengan aktivitas. Apa hubungan konsentrasi dengan aktivitas? Dan ini data empirik ya. Ini bukan data teoritik. Jadi ini harus dihitung. Kalau misalnya kita melihat NaCl sebagai suatu molalitas NaCl, kenapa kita bisa lihat molalitas NaCl? Sebenarnya harusnya molalitas Na. Tapi jumlah Na yang terdisosiasi itu akan sama dengan konsentrasi NaCl. Jadi nggak ada perbedaannya. Karena mol N dari Na itu akan sama dengan N dari NaCl. Karena dia terdisosiasi sempurna ya. Di sini nggak ada yang anggapannya disosiasinya sebagian. Nggak ada dulu. Aktivitas NaCl itu bisa kita tulis seperti itu, karena yang kloridanya juga berarti aktivitas Cl min sama dengan molaritas NaCl dikalikan gamma klorida, gamma min, maka kita dapat aktivitasnya ini. Turunlah definisi dari rata-rata aktivitas. Rata-rata aktivitas itu adalah rata-rata geometri untuk masing-masing koefisien aktivitas. Di sini ada 2, gamma plus, gamma min. Ini kuadratnya. Jadi artinya rata-ratanya itu sebenarnya akar dari ini. Maka penulisan aktivitas kemudian diubah sebagai suatu fungsi yang bergantung kepada konsentrasi. Aktivitas NaCl itu sama dengan molalitas NaCl dikalikan aktivitasnya kuadrat-kuadrat. Ini karena kuadratnya ada dikali, ini adalah definisi dari min ya. Sebenarnya ini adalah gamma plus, gamma min itu kuadrat. Begitu. Nah, sekarang aktivitas dari larutan polivalen. Sekarang kalau misalnya bukan NaCl, itu kan NaCl itu univalen. Satu kation, satu anion. Gimana kalau dia polivalen? Contoh di sini, rhodium Cl3. Rhodium Cl3 itu polivalen. RH-nya 3+, jadi kationnya 1, anionnya 3. Aktivitas diturunkannya sama dari potensial. Tapi kan di sini potensialnya itu adalah A pangkat 3 ya. Kalian tahu kalau kalian nyusun tetapan kesetimbangan kan mirip ya. Kalau misalnya ada 3, tetapan kesetimbangan konsentrasinya di pangkat 3. Tapi kalau ini aktivitasnya juga di pangkat 3. Begitu. Jadi aktivitasnya itu sendiri turunnya sebagai seperti ini. Aktivitas rhodium 3+, dikalikan dengan aktivitas klorida, pangkat 3. Nah, kita masukin definisi koefisien aktivitas tadi. Koefisien aktivitas itu bergantung sama konsentrasi. Turunlah seperti ini. Molaritasnya pangkat 3, gamanya plus pangkat gamma plusnya pangkat 1, gamma minnya pangkat 3. Maka rata-rata aktivitasnya itu adalah akar pangkat 4 karena ada 4 variabel yang dikalikan sebenarnya.
Sehingga untuk sistem RH3Cl, aktivitasnya tinggal dimasukkan. Ini 3/3. Oh, ini harusnya 27 ya? Ya, ini ada kesalahan lagi. Ini harusnya 27 ya. 3/3, terus ini rata-rata gamanya. Jadi ini harusnya 27 ya. Nah, dikali M1. Otomatis ini M-nya pangkat 4, ini M-nya pangkat 3, jadi 27 M RHCl pangkat 4 dikalikan sama gamma plus minus, gamma rata-ratanya ini. Maka dapat disimpulkan untuk ion polivalen apa? Untuk metalnya yang plus dan untuk kationnya, untuk anionnya, maka bilangan stokiometriknya, pangkat stokiometriknya, bilangan stokiometriknya, pangkat stokiometriknya, molalitas tambah penjumlahan bilangan stokiometriknya, tambah rata-ratanya, di mana rata-ratanya didefinisikan sebagai akar dari jumlah bilangan stokiometrik masing-masing ionnya, gamma plus pangkat bilangan stokiometrik dari yang anion, kation, dan ditambahkan yang anion dipangkatkan dengan bilangan stokiometrik anionnya. Begitu. Untuk polivalen, seperti itu. Terus kita masuk ke kekuatan ion. Kekuatan ion itu didefinisikan sebagai rata-rata aktivitas, partisipasi. Simbolnya I, I-nya dibedakan nanti sama dengan arus. I itu sama dengan setengah rata-rata dari, jadi dia rata-rata biner, rata-rata linear dibagi 2 saja. Itu adalah molaritas dikalikan ZI. Nah, sekarang di sini biasanya suka tricky. Kekuatan ion dari NaCl itu adalah Na+, Cl-. Kita tahu bilangan ionnya Na, Cl-nya 1, Z-nya Na1, Z-nya Cl-nya -1. Maka ini molaritas NaCl. Nah, tinggal dimasukkan saja, dapat molaritas NaCl. Sekarang problemanya kalau misalnya MgCl2. Mg-nya itu 2+. Berarti di sini adalah 2+. Konsentrasi Ma-nya 1 kali. Konsentrasi NaCl-nya, karena Cl-nya terdisosiasi jadi 2, berarti ini setara sama 2 M NaCl. Jadi ini kalian jangan lupakan, kalau misalnya seperti itu, konsentrasinya itu kita jadiin parameter semuanya untuk garamnya. Karena Cl-nya terdisosiasi 2 kali, kalau misalnya, ini Mg ya, sorry. Karena Cl-nya terdisosiasi 2 kali, otomatis konsentrasinya juga naik untuk Cl-nya. Jadi, biasanya parameter itu yang kalian lupakan, suka banyak yang melupakan. Ini 1, karena ini Cl min 1, ini 2, berarti ini nanti jadi 4 MgCl, di sininya ada 2 MgCl. Jadinya kalau misalnya dia garamnya MgCl2, dia akan punyanya 3 molaritas garamnya. Begitu. Karena dikali setengah, jangan lupa dikali setengah. Sekarang masuk ke Debye-Hackel limiting law. Sebenarnya Debye-Hackel itu tuh mau ngomong apa sih dengan persamaan ini? Debye-Hackel itu ingin bicara. Kalian sebenarnya lebih banyak belajar ini kalau kalian udah mengerti soal konduktivitas. Harusnya Pak Indra itu udah bicara sedikit soal, kalau kalian kelasnya sama Pak Indra, atau ya Pak Indra harusnya, bicara sedikit soal konduktivitas. Kalau waktu saya dulu kelas sama dia ngasih ilustrasi ketika ionnya terlalu banyak, itu jalannya jadi macet. Sehingga ada keadaan di mana mereka tuh sudah tidak baik lagi pergerakan ionnya. Karena tidak baik lagi pergerakan ionnya, dia malah berturun aktivitasnya. Jadi Debye-Hackel itu berusaha membatasi itu. Jadi dia ingin memberitahu, kalau misalnya ionnya bertambah, larutannya semakin pekat, itu tuh nggak berarti larutannya semakin aktif, tapi malah berkurang aktivitasnya. Itu yang ingin diekspresikan oleh Debye-Hackel. Kalau kalian ingat, logaritmik itu fungsinya kalau digambar seperti apa? Fungsi logaritmik. Itu kalau digambar seperti ini ya, artinya
ada batasan tertentu yang dia dicapai, walaupun ionnya makin banyak, dia tuh tetap segitu aktivitasnya. Nah, itulah yang ingin diekspresikan oleh Debye-Hackel. Persamaannya itu muatan masing-masingnya dikalikan A-nya itu adalah suatu tetapan untuk larutan, itu pasti ya 0,509 itu untuk 298 Kelvin. Itu A-nya selalu bernilai segitu. Itu suatu tetapan aja. Itu untuk 298 Kelvin. Dan I-nya itu adalah kekuatan ion yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soal. Oh, ini kalau tadi elektrokimia udah dikasih contoh soal 1 ya, jadi ini contoh soal 2. Ini contoh soalnya agak aplikatif, mungkin agak susah dipahami soalnya. Elektroda hidrogen, jenis-jenis elektroda tadi saya juga nggak jelaskan, karena keterbatasan waktu juga. Elektroda hidrogen itu, kalian tahu ya, hidrogen itu H2 platina. Jadi dia elektrodanya platina, tapi gas H2 sama air. Itu elektroda yang paling banyak digunakan. Tapi sebenarnya berbahaya, karena gas hidrogen, seperti kita tahu sendiri, gas hidrogen itu mudah sekali meledak. Makanya digantiin sama elektroda quinhidron. Quinhidron itu gabungan dari quinon dan hidroquinon. Quinon itu dia adalah senyawa aromatik mirip benzilik, tapi ada rangkap O-nya, jadi mirip kayak fenol. Kalau kalian bisa cari Google seperti apa bentuk dequinon, tapi di sini kasih rumusnya C6H4O2. Nah, dia tuh elektrodanya bekerjanya bagaimana? Jadi quinon akan menerima proton, jadi quinonnya itu harus direndam dalam larutan proton, sehingga dia berubah jadi hidroquinon. Dia mengalami reduksi. Nah, sekarang soalnya seperti ini. Apabila ada suatu sel, selnya itu disusun dari Hg, HgCl2, HCl itu larutan tengahnya, karena kita tahu sistem quinhidron itu butuh proton. Terus elektrodanya bukan platina di sini, tapi Au. Kita tahu Au itu inert juga. Nah, dari situ didapatkan potensialnya 0,190. Itu potensial terukur, artinya potensial reaksi. Pertanyaannya itu, berapa pH bila diketahui aturan Debye-Hackel? Kalau kalian ingat, HgCl2 itu adalah elektroda kanomel. Elektroda kanomel itu punya potensial reduksi standarnya 0,2676. Tahap pertama, kalian harus bikin setengah sel. Itu kebiasaan yang sangat baik menuliskan setengah sel itu. Quinhidron, quinon tambah 2 proton, jadi quinhidron. 0,944 volt. Lalu di reaksi anodanya, Hg2Cl2 tambah 2 elektron, jadi hidrarginum. 0. Tambah 2 Cl-, itu 0,2676. Maka reaksi totalnya, sebagaimana dituliskan, ini reaksi total. Dari situ, kita ngitung potensial sel standar. Potensial sel standarnya tinggal dikurangi saja. Reduksi, oksidasi. Dapat 0,4318 volt. Nah, sekarang kita ingin nentuin nilai Q. Karena kita tahu delta G itu sama dengan RT min Q. Jadi kita mainnya di delta G ya. Karena delta G itu sangat mudah dikonversi dari potensial sel, dan delta G bisa bisa diekspresikan sebagai suatu fungsi kesetimbangan. Nah, ini adalah aktivitas QH2, karena kita harus pakai aturan Debye-Hackel. Nah, tadi Debye-Hackel itu ngomong kalau misalnya di sini sebenarnya lebih ke AJ potensialnya ya. Koefisien aktivitas dikalikan dengan molalitas. Nah, pada suatu sistem yang kongruen, maka dia aktivitasnya itu akan sama. Jadi, quinon dan hidroquinon itu tuh berasal dari spesies yang sama. Otomatis kesetimbangannya itu saling membagi. Maka dia nilainya 1. Dan hidrogen dan Cl itu dihasilkan dari spesies padatan. QH itu di sini aqueous, QH itu
kenyataannya dia itu jadi padatan. Jadi di sini itu dianggap QH itu nggak memiliki tetapan ionisasi yang berarti. Sehingga QH per Q itu sama dengan 1. Dan H plus per Cl min itu sama dengan 1. Di sini kita bisa aplikasiin buat nentuin Q-nya. Kenapa bisa begini? Kalian baca lagi Harn-Cell. Itu ada di Atkins, bab 6. Q sama dengan 1 per aktivitas H+. Kita tahu pH itu adalah min log dari aktivitas H+, dan aktivitas H+-nya adalah Q pangkat min 1/4. Logaritma kita ubah jadi len, itu logaritma diubah jadi len, itu dikali sama len 10, dibagi sama len 10, terus kita dapat definisi len Q. Di mana kita bisa masukin ke persamaan Nernst. Kita punya sel terukur 0,19, tetap sel murninya, sel keadaan standarnya 0,4318. Masukin len Q-nya, RT-nya itu pada 25 derajat Celcius, R-nya punya, nu F-nya punya, maka dia dapat pH-nya. Ya, dari situ kita udah selesai ngejawab, karena pertanyaannya itu hanya pH larutan dari HCl-nya. Jadi, ya, saya contoh soalnya itu saya nggak ada lagi. Kalau mau kalian belajar dari Atkins, saya banyak nyaranin belajar dari Atkins, soalnya Atkins itu buku yang enak buat dibaca. Kalau mau latihan di Atkins, tapi penjelasan saya cuma sampai sini. Kalau ada pertanyaan atau ada yang bingung, silahkan aja langsung ditanyain. Masih ada 10 menit lah, nggak apa-apa. Telat sebentar. Ada pertanyaan kah? Atau ada yang mau diperjelas lagi penjelasannya? Halo? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih. Maaf juga untuk kekurangannya. Saya pertama kali tutor di sini. Makasih, Kelvin. Makasih, Kak.